telah kami terima. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman, singkapkan yang rahasia, singkapkan yang baru bagi kami, sehingga kami semakin mengenal firman, mengenal jalan-jalan-Mu dan mengenal isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka telinga dan hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Tes, shalom semuanya. Di gereja mau dengar firman atau mau tidur siang? Wah luar biasa. Dengar firman sambil tidur-tiduran. Soalnya ini sudah jam 1.12 ini jam-jamnya. Kalau orang dunia ya jam ngantuk, tapi bagi anak-anak Tuhan ini jam yang fresh. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Nanti ada makan siang ya, boleh enggak ya? Ada, makanya jangan takut, jangan khawatir. Karena nanti kita dapat makan. Luar biasa. Salam kanan kiri katakan jangan takut lapar. Haleluya. Enak loh, jam 1 tuh enak sekali dapat makan. Tadi pagi cuma dapat kue saudara. Makanya saya nggak pulang, saya mau langsung yang kedua dapat makan. Oke, hari ini persembahan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Tema hari ini adalah persembahan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Saudara, tadi pagi saya sampaikan bahwa tidak ada cinta tanpa pemberian. Makanya di bahasa Indonesia itu sebenarnya bagus, kasih ya kan. Kasih itu kan memberi, mengasih, ngasih ya kan, ngasih sesuatu. Karena tidak ada cinta itu tanpa pengorbanan. Waktu dulu kita pacaran pasti ada pengorbanan, betul kan? Pasti ada pengorbanan, terutama pada pria, betul? Pria kalau berani pacaran harus berani keluar uang, itu minimal, betul? Dulu ada betul ya? Dulu aja waktu masih muda ada temen ya, dia itu nggak punya duit tapi punya pacar. Jadi mau nggak mau sampai pinjem temennya uang untuk belikan boneka untuk ulang tahun pacarnya. Saudara, sebegitu korbannya, tapi dia bayar ya. Tapi maksudnya hanya gara-gara cinta dia itu melakukan apa saja untuk membuat pasangannya senang, betul? Itulah cinta. Makanya di dalam Yesus juga, di dalam Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua isinya adalah tentang cinta, betul? Dan semua tentang pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan datang sebagai manusia untuk memberikan nyawanya. Bapa memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal kepada kita. Tuhan menyediakan tempat tinggal di surga. Semua Tuhan beri untuk menyatakan cintanya. Bahkan waktu rapture firman Tuhan katakan Tuhan Yesus sendiri turun menjemput kita di awan-awan. Semua Tuhan lakukan, itu tanda cinta. Itu sebabnya ada banyak agama di dunia, tetapi tidak mengajarkan tentang kasih, karena kasih itu adalah pemberian. Nah saudara, tadi pagi saya menyampaikan juga tentang begini, tidak ada pemberian tadi ya, tapi tidak ada kasih tanpa pemberian. Saudara, di gereja itu sebabnya di gereja ada persembahan, betul? Di gereja itu ada persembahan, kenapa? Karena kita ini datang kepada ibadah raya, itu datang sebagai seorang hamba kepada raja. Yesus datang di ibadah raya itu sebagai raja. Makanya ada seorang hamba Tuhan dulu, ya banyak yang mendapat penglihatan, salah satunya hamba Tuhan ini. Setiap kali ibadah itu Tuhan itu benar-benar berdiri di sebelah mimbar. Itu karena Tuhan rendah hati. Kok enggak di tengah mimbar? Karena yang di tengah itu pembicara. Tapi Tuhan selalu berdiri tepat di sebelah mimbar. Kenapa? Karena dia benar-benar hadir sebagai raja. Maka Alkitab berkata, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tahta itu adalah tempat duduknya raja. Bapak Ibu harus tahu, raja kalau sudah duduk di atas tahta, dia itu membawa tongkat otoritas. Kalau dia itu sebagai raja, di tempat duduknya raja, maka dia bisa memutuskan hari ini juga. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang diberkati, ada yang disembuhkan karena keputusan raja. Makanya kenapa sebagai raja, tidak ada orang yang berani datang kepada raja tanpa membawa upeti. Dulu
Zamannya Salomo kalau Bapak Ibu baca, semua raja-raja di dunia kalau datang ke tempat Salomo harus bawa upeti, itu memang syaratnya. Makanya Raja Salomo menjadi sangat kaya hanya karena hikmat. Orang-orang ingin mendengarkan hikmat, kepingin tahu tentang kerajaannya Salomo, pingin kenalan Salomo, semua bawa harta. Makanya Raja Salomo menjadi sangat kaya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu raja, maka kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Makanya kenapa pada waktu Yesus lahir di dunia, ada dua kelompok yang datang waktu Yesus lahir. Yaitu satu, para gembala, kedua, para orang Majus. Para gembala cuma mendapatkan rema bahwa Yesus lahir sebagai korban, nanti menjadi domba Paskah. Makanya malaikat berkata, kamu akan bertemu dengan juru selamat, dia akan seorang bayi, dia dibungkus oleh kain lampin di atas palungan. Di Migdal Eder, itu tempat dibesarkannya domba-domba untuk korban Paskah. Yesus di situ. Makanya para gembala datang tidak membawa persembahan. Karena dia cuma melihat Yesus sebagai domba. Tapi orang Majus datang membawa harta enggak? Bawa. Dia itu membawa itu berpeti-peti. Makanya kalau saudara Bapak Ibu baca, dikatakan mereka mengeluarkan dari perbendaharaan. Tidak mengeluarkan dari kantongnya. Enggak, itu cuma sedikit. Itu mereka membawa penyembahan. Kenapa? Karena mereka mendapat rema waktu lihat bintang. Seorang anak, seorang raja telah lahir. Waktu dia tahu dia raja, mereka enggak berani datang, enggak bawa persembahan. Makanya kenapa iblis itu berusaha merusak hal ini. Banyak yang mengajar, jangan kasih persembahan, jangan bawa perpuluhan. Saudara, jangan berpikir itu enggak jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan itu datang sebagai raja. Memang Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi Tuhan mau lihat respon. Makanya Alkitab berkata, aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatan-perbuatanku. Saudara tidak bisa berkata aku mengasihi Tuhan dan menghormati dia sebagai raja kalau tindakanmu tidak menghormati dia sebagai raja. Itu sebabnya di dalam Tuhan segala sesuatunya jelas. Kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang yang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang di tempat ibadah, di situ tidak diceritakan Yesus memperhatikan siapa yang nyanyi, siapa yang enggak. Tapi yang Tuhan perhatikan kok persembahan. Karena ternyata persembahan itu bagi Tuhan itu penting. Pentingnya satu, karena Tuhan itu kan mensejajarkan dirinya dengan Mamon, ya kan? Siapa yang kau pilih? Waktu engkau pertahankan Mamon, sebenarnya kamu lebih mencintai Mamon daripada Tuhan. Kecuali memang kita enggak ada yang kita berikan. Kan Tuhan selalu menuntut apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu, benar? Nah, Tuhan itu justru memperhatikan persembahan. Murid-murid aja enggak lihat sampai dia katakan janda ini, dia memberi lebih banyak karena dia memberi seluruhnya dari hidupnya. Seluruh apa yang dia punya, yang dia persembahkan. Saudara, kenapa itu sampai ditulis? Karena Tuhan memperhatikan. Nah, kalau saudara baca, waktu Salomo mempersembahkan korban, itu kan dikatakan dia mempersembahkan banyak sapi untuk korban. Tuhan itu melihat respon hati. Waktu dia benar mempersembahkan,
Kalau Bapak Ibu baca, malamnya Tuhan tanya, apa yang kamu ingin aku berikan kepadamu? Dia minta hikmat. Terus waktu dia minta hikmat, itu Tuhan senang. Ini permintaannya cocok nih, karena dia harus memimpin, dia butuh hikmat. Karena Tuhan senang, Tuhan ngomong, kamu gak cuma tak kasih hikmat, tak kasih kamu kekayaan, umur panjang. Nah, saudara, kita itu kalau datang sama Tuhan, kalau datang kepada Bapa, itu bagus karena kita datang sebagai anak tanpa rasa takut karena dia Bapa. Tapi kalau saudara datang dengan hormat sebagai seorang hamba kepada raja, raja itu yang bisa mengubah nasib. Makanya kenapa pada waktu Esther datang kepada Raja Ahasiweros walaupun dia suaminya, waktu duduk di tahta dia sudah bukan suaminya. Dia seorang raja. Makanya dikatakan kamu gak dipanggil raja. Kalau raja tidak menerima kamu, kamu harus mati. Dia datang ternyata rajanya senang. Makanya dia dandan secantik-cantiknya, seanggun-anggunnya. Raja ternyata senang dengan kehadirannya. Karena senang dia tanya, apa yang kamu ingin aku berikan padamu? Bahkan setengah dari kerajaan ku berikan. Dia minta tuh, raja datang lo ke pestaku, datang. Waktu diundang lagi datang karena dia sudah senang. Nah, ini banyak kesaksian, banyak orang kesaksian bagaimana pada waktu hadirat Tuhan turun lagi senang-senangnya Tuhan. Itu Roh Kudus selalu bicara, ini waktunya kamu minta, pasti dijawab. Karena raja kalau udah senang, dia bisa mengangkat, Alkitab berkata orang dari dalam debu didudukkan di antara bangsawan. Itu raja. Nah, makanya kenapa pada waktu kita di gereja pun, kenapa ada penyembahan? Itu untuk kau memperlakukan Tuhan sebagai rajamu. Makanya kalau kau perlakukan Tuhan sebagai raja, Tuhan akan bertindak sebagai raja. Seperti itu tadi, pada waktu kepada Esther, kamu minta apa saja tak kasih. Waktu Salomo menyenangkan Tuhan, Tuhan juga tanya, minta apa saja tak kasih. Waktu dengan Daud juga seperti itu. Tuhan itu mempersembahkan sampai pada waktu membangun sebuah bait Allah, Tuhan sudah ngomong nanti anakmu yang bangun. Dia enggak mau. Dia memang anakku yang bangun, tapi dia yang membawa penyembahan, dia membawa korban. Karena dia tidak mau, maka dia ngomong saya tidak mau datang kepada Tuhan tanpa membawa apa-apa. Makanya apa yang diinginkan Daud dikasih. Daud itu selalu ngomong tidak mau, jangan ambil rohmu daripadaku. Makanya sekalipun dia jatuh bangun, dia disayang oleh Tuhan. Nah, ini rahasia bagaimana kehidupan kita itu berbeda dari orang lain. Makanya sekali lagi kenapa di gereja ada persembahan? Kalau kita nggak bisa memberi persembahan, lebih baik diam. Jangan mempengaruhi orang tidak memberi. Jangan sampai itu menjadi jahat di mata Tuhan. Karena di gereja pun Tuhan yang Tuhan perhatikan pertama adalah persembahan. Maka kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Saudara, mereka adalah orang-orang pertama membawa persembahan. Tidak ada yang ngajarin. Tetapi mereka ini memberi karena rasa hormatnya. Mereka tahu bahwa nasibku itu hanya bisa diubah oleh Tuhan. Makanya kenapa ini adalah sebuah persembahan, dan kata persembahan di sini itu di dalam bahasa Ibraninya adalah minkah, yang artinya adalah hadiah, sebuah pemberian atau korban. Hanya di dalam Yesus ada banyak hal tentang bicara korban. Makanya Yesus berkata tidak ada orang yang mengasihi kecuali orang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Betul? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa. Selalu bicara pemberian. Engkau tidak memberikan nyawamu, tapi engkau memberikan apa yang paling kamu suka di dalam hidupmu.
Kalau kita baca lagi. Di dalam Kejadian 8 ayat 18 sampai 21, ini juga tentang persembahan. Waktu Nuh tahu dia diselamatkan dari bahtera, diselamatkan dari apa? Air bah. Dia ada di bahtera. Firman Tuhan katakan begini, 1, 2, 3. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Tambah lama tambah gurih, kayak pengajian. Langsung saya baca aja ya, langsung terakhir ya. Panjang soalnya ternyata. Di sini saya singkat sih, tapi di situ nggak bisa disingkat. Yang paling terakhir nggak tahu ayat berapa ini, nggak tak tulis ayatnya. Aku tak akan mengutuk. Oh ya, ini ayatnya. Teruskan aja deh, nggak tahu ini ayat berapa. 1, 2. Ayat bawahnya. 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan selanjutnya, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti itu. Saudara, Tuhan itu merubah. Dia itu punya keputusan yang tiba-tiba hanya karena dia senang. Waktu dia mencium bau persembahan, dia itu disenangkan. Dia langsung gini, aku tidak akan lagi mengutuk bumi. Sebenarnya berarti kalau enggak, Tuhan itu bisa mendatangkan air bah lagi kalau manusia jahat, betul enggak? Tetapi karena Tuhan mencium persembahan, bau harum persembahan yang diberikan, korban yang diberikan oleh Nuh, Tuhan senang. Nah ini. Kalau Tuhan sudah senang, pasti dia memutuskan sesuatu yang membuat kita juga disukakan. Dia katakan, saya tidak akan mengutuk bumi lagi dan aku akan memberikan perjanjianku berupa pelangi. Sehingga kalau ada air hujan deras, ada banjir, ada pelangi untuk menunjukkan, untuk sebagai perjanjiannya tidak akan ada lagi air bah. Ada banjir tapi enggak akan sampai air bah, tidak akan pernah terjadi. Saudara, kalau saudara baca ya di Alkitab, kemudian nanti ada Abraham mempersembahkan, kemudian Abraham memberikan 1/10, kemudian Ayub memberikan 1/10, semua itu karena hatinya. Tidak ada satupun firman Tuhan di masa itu yang meminta persembahan, gak ada. Tetapi dari hati mereka yang mengasihi Tuhan, maka mereka memberi karena kerelaan hati, karena menghormati Tuhan. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang tidak beroleh berkat Tuhan, betul? Kalau saudara baca ya tentang Yakub ya, kalau Yakub itu berkata begini, tentang Abraham dulu. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat 1 dulu. Kejadian 18 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantim di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah kalau saya baca ya. Ayat 7 sampai 8 berkata gini. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkan di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Sudah tahu ya cerita ini ya. Itu adalah Tuhan Allah sendiri datang sebagai penampakan seperti manusia dengan 2 malaikat. Lalu karena dia tahu ini Tuhan, nah Abraham mempersembahkan korban di hadapannya sebagai penghormatan. Jangan pergi dulu, izinkan aku memberikan persembahan. Setelah memberikan persembahan, apa yang terjadi? Kejadian 18 ayat 17. Dikatakan begini, Kejadian 18 ayat 17, kita baca sama-sama. Ada enggak? 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Dia itu mau pergi ke mana?
ke Sodom dan Gomor untuk menghancurkan. Abraham tahu nggak? Nggak tahu. Tapi karena dia memberikan penyembahan, Tuhan itu berfirman, siapa menghormati aku, ku hormati. Makanya terus Tuhan mikir, masa aku nggak ngasih tahu Abraham? Saudara, persembahanmu itu membuka hati Tuhan, membuka banyak peluang. Makanya membuka tingkap langit itu maksud kita gitu. Maksudnya itu gini loh. Tuhan itu membuka hal-hal yang seharusnya itu tertutup. Makanya kenapa penyembahan memberi itu jangan cuma memberi. Memberi, pokoknya kan kalau ke gereja kalau nggak memberi nggak enak, enggak. Tetapi memberi ini engkau melihat karena aku menghormati Tuhan sebagai Raja. Karena hanya Raja yang bisa mengubah nasibku. Raja yang bisa mengubah nasib hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita mulai lihat tadi ya, semuanya bahkan Yakub juga demikian. Dia berkata, Tuhan kalau kamu menyertai aku akan memberikan semua yang kau berkat daripadamu tak berikan 1/10. Nah, penyembahan mereka kepada Tuhan. Tapi sekali lagi dari mereka sampai Ayub tidak pernah ada perintah untuk memberi persembahan. Tapi setelah bangsa Israel lahir, Tuhan menyuruh mereka memberi persembahan. Kenapa? Bukan mereka pelit, enggak. Tapi karena sekarang mereka semuanya harus new unity. Bekerja, saling melayani satu dengan yang lain. Nah, kita baca ya. Jadi di dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 8. Keluaran 25. 1 sampai 8 ya, iya. Baca banyak ayat gak apa-apa kan? Ya, jadi nanti 3 hari gak baca Alkitab gak apa-apa. Sudah kita roborong di sini. Bercanda ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. 3, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaka. Sudah, saya kira itu aja. Nanti di rumah dibaca sendiri sampai ayat 8. Loh, kenapa waktu bangsa Israel kemudian lahir? Kan mereka adalah anak-anaknya Yakub. Yakub adalah Israel. Dan seluruh anak-anaknya yang 12 menjadi 12 suku menjadi bangsa Israel. Kenapa? Karena sekarang berbicara tentang ibadah. Kamu harus menyembah aku bersama-sama dan saling melengkapi. Dan harus ada yang melayani, yaitu imam. Sejak mulai ada yang melayani, makanya banyak orang gini. Kan sekarang gereja itu sudah nggak ada imam. Ya apa sih imam itu maksudnya ada yang melayani di situ. Kalau itu ada imam kerjaannya apa waktu itu? Imam kerjaannya ngelayani jemaat. Kalau ada yang berdosa dia doakan. Mereka yang nyembelihin korban. Itu emangnya nggak capek-capek saudara, mereka nyembeli korban untuk memercikkan kemudian di tabut perjanjian, ditutup pendamaian, dipercikkan juga kepada bangsa Israel. Mereka melayani firman, mereka membagikan banyak hal. Sejak itulah Tuhan memerintahkan semua orang harus membawa persembahan di bait Allah. Kenapa? Supaya saling unity, kamu dilayani, kamu juga harus bisa memberi. Supaya nama Tuhan dimuliakan, seluruh dunia akan melihat kemuliaan Tuhan di gereja. Karena berbicara tentang unity, memuliakan Tuhan bersama-sama. Karena ada imam di situ. Ada imam yang melayani, ada yang full timer di situ. Itulah imam-imam. Makanya di gereja kita dilayani. Saya mau menikah, ada yang melayani. Saya mau baptis, ada yang melayani. Ada yang meninggal, ada yang melayani. Benar enggak? Karena disitulah kerjaan imam-imam. Dan Tuhan ada di sana. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Karena Tuhan, waktu Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan itu memimpin sebagai raja. Makanya waktu bangsa Israel minta raja, sebenarnya Tuhan marah karena dia itu rajanya. Sekalipun Tuhan memperkenalkan diri sebagai Bapa, dipanggil Bapa, tapi tetap posisi dia adalah raja. Makanya kenapa bangsa Israel diajar menghormati, diajar pujian penyembahan, diajar untuk menyerukan nama Tuhan, membawa panji-panji, karena itulah raja. Mereka harus menghormati, sama dengan kehidupan kita. Kita harus mengerti bagaimana menghormati Tuhan. Tadi pagi saya cerita tentang teman saya ya. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dia dulu bapaknya seorang pedagang ya, yang nggak sampai gede-gede banget, tapi kemudian dia bangkrut karena ditipu orang. Ditipu orang sampai bangkrut, kemudian dia menyewa tempat tinggal itu di gang sempit, kamarnya cuma 1 kamar, dihuni 6 orang. Papa mamanya dan 4 orang saudara-saudaranya. Dia bilang rumah saya itu di situ sudah dari gubuk, becek. Dia bilang, aduh saya bergumul gimana untuk keluar dari ekonomi. Lalu dia tahu bahwa yang bisa mengubah kehidupan hanya Tuhan, betul? Memang kita harus rajin dan sebagainya, tapi seringkali jalan itu tertutup. Sekalipun rajin, kalau pintu tertutup itu susah. Tapi bagian Tuhan buka jalan dulu, ya kan? Dia itu kemudian pertama kali, dia itu datang ke rumah temennya itu punya panti asuhan, itu melihara bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Hari itu nggak ada susu, dia cuma punya 300.000. Pas ke situ dia kan juga nggak punya duit toh. Terus Tuhan kok aku kasihan sama mereka, akhirnya dia beli susu. Dia itu baru dari agama lain, baru menjadi orang percaya. Terus dia belikan susu, dibawa ke temennya. Temennya bilang gitu, kamu kan aku tahu kamu nggak punya duit, terus nanti kamu pulang gimana? Perjalanan dari rumah dia ke tempat dia, itu kalau jalan itu 3 jam, kalau jalan kaki. Sehingga dia sudah nggak apa-apa lah, daripada saya nanti terbeban karena nggak ngasih susu anak-anak itu. Terus tapi ada mujizat Tuhan karena dia ketemu temennya dan diantar pulang. Itu mujizat ya, dia memberi dulu. Sampai akhirnya dia melihat mujizat, terus dia bilang gini, Tuhan aku pingin mendukung pelayanan. Gembalanya dia juga nggak terlalu pelayanannya biasa, sehingga dia bilang, pendetanya dia lihat sendiri, dia selalu berdoa untuk mencukupi kebutuhan. Terus dia bilang, Tuhan aku mau mendukung gembalaku, mencukupi kebutuhan dia. Dalam kekurangannya dia selalu memberi untuk gereja. Sampai suatu saat gimana cara Tuhan mengubah hidupnya? Enggak dalam waktu singkat saudara, kalau enggak salah 7 tahun berikutnya. Tapi Tuhan mencukupkan ya, keuangannya setiap hari itu cukup. Tapi Tuhan itu membalikkan keadaan dia, itu dengan cara apa? Ada orang menjual tanah di situ itu katanya ada batu baranya. Ternyata digali dimanapun enggak nemu batu bara. Sudah bawa barang-barang berat, mesin-mesin berat. Terus dijual murah 25 juta, enggak ada yang beli. Sampai Tuhan ngomong sama dia, beli. Loh dia kan nggak punya uang, beli. Tuhan akan memberkati dia. Tapi kemudian dia ngomong ke teman-temannya pada nyumbang, bukan nyumbang, tanam modal, percaya. Terus dia beli, Tuhan tunjukin, di mana Tuhan nggak ada ini, batu bara. Terus dia kemudian pergi, Tuhan ngomong di sini batu bara. Dia berdoa, dia gali, ada batu bara. Tuhan kasih lagi di sini batu baranya, digali ada batu baranya. Sampai kemudian semuanya dibukain Tuhan. Sampai akhirnya dia diberkati di balik keadaannya. Kemudian tapi dia terus membawa penyembahan Tuhan. Tuhan dia semakin banyak memberkati pekerjaan Tuhan. Sampai yang kesaksian adalah gembalanya. Gembalanya bilang gini, sekarang setiap ke saya pelayanan ke luar negeri, dia itu kasih saya bisnis kelas. Dia yang belikan tiket. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dia lagi orang-orang banyak yang akhirnya antri kasih dana ke dia. Tanam modal. Karena dia dilihat anak ini diberkati Tuhan. Sampai akhirnya dia punya resort, dia punya hotel, dia punya sekolah, dia punya perusahaan kosmetik, dia punya emas ya, emasnya itu dia buat kuat kalung dan sebagainya untuk emas, sampai punya toko emasnya, sampai diberkati dalam segala hal, punya fashion, maksudnya jual pakaian, punya brand sendiri dan sebagainya, sampai akhirnya diberkati sampai seperti itu saudara. Sampai dia sudah nggak butuh orang ngasih modal karena Tuhan sudah memberkati. Terus dia bilang begini, kalau kita memberi dengan iman yang benar,
Karena Alkitab berkata, seperti imanmu terjadilah menurut apa yang kamu percaya. Kalau kita melihat Tuhan sebagai Raja yang bisa mengubah keadaan, hormati Tuhan dan memberi kepada Dia seperti seorang hamba memberi kepada Raja. Karena hormat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Karena Alkitab berkata, siapa menghormati aku, ku hormati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, hamba-hamba Tuhan sebelum bangsa Israel lahir, mereka semua memberi bukan karena disuruh. Karena Tuhan itu mau kita belajar dari dua hal. Dari mereka, memberi bukan karena perintah, tapi juga memberi karena perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Bagaimana mereka unity, melakukan bagiannya masing-masing. Karena firman Tuhan berkata, supaya di rumahku ada makanan. Makanya siang ini ada makanan. Berarti rumah ini rumah rohani. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bersyukur kami adalah orang-orang yang diberkati. Dan kami tahu bahwa Engkau ingin mempercayai kami dengan berkat yang supranatural, melebihi apa yang dapat kami bayangkan. Biarlah setiap kami mengalami terobosan di dalam perekonomian, terobosan di dalam bisnis, terobosan dalam segala hal. Dan biarlah Tuhan kami menghormati Engkau sebagai Raja. Dan hari ini kami mengerti kenapa kami harus membawa penyembahan, membawa persembahan, membawa korban, karena Engkau adalah Raja. Kalau nasib Tuhan Yesus dari setiap tokoh-tokoh Alkitab diubahkan lewat persembahan dan korban mereka, kami percaya nasib kami juga diubahkan. Sehingga lewat hidup kami, Engkau dapat mempercayakan keuangan surga. Kami memberkati pekerjaan Tuhan, kami bisa memberkati orang-orang miskin, kami bisa menolong orang-orang. Sehingga dunia bisa melihat di gereja selalu ada makanan. Di gereja tidak ada pernah kekurangan. Karena ada anak-anak Tuhan, kami semua yang dapat Engkau percayai untuk unity, namamu untuk dipermuliakan di gereja ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semuanya terus dikuduskan dan dibenarkan. Keuangan kami dikuduskan, sehingga kami selalu dapat memberi sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Pujian bagi Tuhan, ku mau memuji-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan